Membaca kitab suci itu sungguh menarik. Semakin dibaca, semakin banyak yang kita dapat, semakin kita renungkan untuk mendapatkan rema bagi kehidupan beriman kita. Saya membaca satu perikop dari Matius, yaitu Matius bab 10 ayat 16 sampai ayat 25 ya. Dalam bahasa Inggris ini subtitlenya adalah Coming Persecution ya. Saya memilih satu ayat saja yang untuk renungan kali ini, bukan satu perikop, tapi satu ayat yang sangat, karena waktu itu sangat mengganggu, dan saya coba renungkan, saya cari ya, saya analisa, cari lagi dengan referensi tempat lain, dan sepertinya saya ada jawaban ya. Sekarang ada jawaban, dan maka itu saya akan bagi-bagikan kepada saudara-saudariku yang terkasih ya. Saya ambil dari yang bahasa Inggris ya, yaitu Matius bab 10 ayat 16. Listen, I'm sending you out just like sheep to a pack of wolves. You must be as cautious as snakes and as gentle as doves. Jadinya lihat, aku akan mengirim engkau ke tengah-tengah serigala. Jadi engkau itu murid-muridnya sebagaikan domba yang di kawanan serigala ya. Jadi makanya harus bertindak cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau kita lihat, ini kan suatu karakter yang sangat berbeda. Cerdik seperti ular. Ular itu sebenarnya waktu zaman Adam dan Hawa kan mereka menipu ya. Jadi sebenarnya sifatnya bukannya cerdik, licik ya, licik jahat ya. Terus merpati itu kita tahu tulus ya, memang karena merpati itu dikatakan mereka punya satu pasangan dan juga pembawa damai. Makanya kita lihat kalau simbol-simbol damai, peace, itu selalu ada merpati yang membawa ya, di mulutnya ada batang padi. Tapi kalau ular itu ya udah tahu kita, ular itu licik, tukang bohong dan jahat ya. Jadi maksud Yesus apa? Kita bagaimana bisa seperti itu? Karena pengalaman saya waktu menginterview orang, waktu saya bekerja di suatu perusahaan dan menginterview orang yang mau melamar ya, pelamar pekerja. Kalau ketemu orang yang cukup pintar, cukup cerdik, itu kelihatan karakternya nggak terlalu baik dengan terlalu jujur, karena dia bisa seperti kayak ular gitu ya, bisa kiri, bisa kanan, bisa pasang dua muka ya, bisa ada trik-triknya. Tapi kalau kita ketemu yang orangnya ya baik-baik itu ya, seperti ketahuan karakternya jujur, dari hasil tes psikonya juga jujur, ketahuan baik orang ini ya, tidak neko-neko, tidak mungkin bohong, tapi kurang pinter ya. Jadi sekarang Yesus mau kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi gimana gini ya? Oke, saya berpikirkan sebenarnya ya Yesus nggak mau kita jadi ular ya. Yesus cuma mau kita ambil karakter cerdiknya. Cerdik itu seperti apa sih ya? Jadi dalam hal ini saya membaca dari referensi yang lain juga dikatakan cerdik itu dalam hal yaitu menghindari konflik ya, menghindari konflik dan bahaya. Karena di dalam perikop yang tadi saya sebutkan, Matius 10 bab 10 ayat 16 sampai 25. Jadi teman-teman baca aja sendiri ya, baca sendiri yang lengkap seperti apa. Jadi para murid ini memang seperti domba yang memang naif, tidak dilengkapi apa-apa. Mereka hanya bergandalkan kepada Tuhan, diterjunkan ke masyarakat. Waktu itu masyarakat Yahudi ya banyak sekali orang yang jahatnya dan liciknya. Jadi maksudnya kita harus melengkapi untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini ya, yang seperti licik, yang jahat seperti ini. Tentu akal budi ya, akal budi harus memang cerdik ya. Dan tapi hatinya harus baik, hatinya nggak boleh jahat. Nah jadi itu mesti diasah. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan satu cerdik dan tidak ada hati yang baik, maka bisa menjadi satu umpamanya sinis dan imannya itu tipis sekali. Karena apa? Karena menggunakan akal budi doang. Kita bertanya-tanya, mana mungkin sih seperti ini? Terlalu banyak bertanya,
akhirnya kita jadi nggak percaya apa itu iman, apa itu wahyu, apakah Tuhan ada. Ya. Tapi kalau kita hanya menggunakan hati, ya kita percaya, ya kita berserah saja seperti itu, akhirnya menjadi apa? Jadi naif sekali, dan kepercayaan juga jadi tipis juga, jadinya nggak pakai otak gitu. Jadi hanya ya sudah berserah seperti ini. Kan sebenarnya yang contoh yang paling cocok untuk menggambarkan sifat cerdik dan tulus, ya kalau dalam bahasa Inggris itu shrewd dan innocent, ya adalah Yesus sendiri, ya. Yesus sendiri adalah memang dia sangat cerdik, dan tapi dia hatinya itu sangat tulus. Nah, bagaimana cara kita mencontoh Yesus? Ya tentu kita harus selalu baca kitab suci, memperhatikan bagaimana cara Yesus cerdiknya seperti apa, ya. Sepertinya contohnya waktu dia di debat suatu hal hukum agama, dia bisa menjawab, dan dia menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, sehingga para para ahli Taurat, ahli agama, tetua, dan juga orang-orang Farisi, mereka nggak bisa menjawab balik, ya. Itulah akal budinya, ya. Terus kalau hati tulus Yesus dia sangat tersentuh melihat orang-orang yang memang menderita, yang tidak diperhatikan, yang orang-orang kecil, itu hati tulus, ya. Jadi dari dua karakter ini sebenarnya Yesus mau supaya kita menjadi pengikutnya yang juga seperti dia, ya. Jadi bukannya yang mengandalkan akal budi saja atau mengandalkan hati saja, tapi perpaduan antara akal budi dan hati, ya. Nah, contoh kita ambil dari umpamanya shrewd, ya, atau cautious as snakes. Kita tahu bahwa di awal waktu zaman Adam dan Hawa, ular itu kan menggunakan persuasive skills, ya, skills untuk merayu, untuk mempengaruhi seseorang, ya. Tapi yang dipengaruhi oleh dari ular ini adalah Hawa dan Adam untuk berbuat yang berbalikan dengan rencana Tuhan. Jadi itu yang jahat, ya. Nah, kita gunakan persuasive skill dan influencing skill ini untuk hal-hal baik. Justru kita gunakan kemampuan kita, persuasive skills dan influencing skills, untuk mengajak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus untuk mengikut kita, ya, mengikut kita bareng-bareng ikut Yesus, ya. Jadi dari ngomongan kita, dari skills kita ini justru bisa mempengaruhi mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Atau bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, atau bagi mereka imannya yang agak lemah, kita mempengaruhi mereka supaya kembali lagi ke jalan Tuhan Yesus. Dan juga kita menggunakan skill ular itu kan sebelum menyerang dia observant, ya, dia memperhatikan dulu. Nah, kita gunakan juga skill itu. Kita perhatikan orang-orang mana yang sebenarnya perlu kita bantu, ya. Membantu dengan dana yang kita punya, membantu dengan talenta yang kita punya, membantu dengan kemampuan kita yang mengenai firman Tuhan yang kita punya, ya. Untuk apa? Untuk supaya orang-orang balik kepada Tuhan Yesus, ya. Itu tujuan dari evangelisasi. Jadinya bukan kita membabi buta, tidak menggunakan akal budi, tapi hanya hati aja. Yang penting gua nggak mau tahu. Saya melakukan ini akhirnya menimbulkan konflik dan bahaya, ya. Sebenarnya ada satu rasul, yaitu Paulus, yang saya lihat dia ada karakteristik dua ini, ya, yaitu dia cerdik, ya, dan juga dia hatinya tulus, ya. Kalau dari murid ke-12 murid yang lainnya, rasul yang lain, saya belum terlalu melihat, ya. Nah, tapi mungkin mereka setelah mereka udah juga di dalam kisah para rasul, mereka pun akhirnya bertumbuh, ya. Skill itu mereka akhirnya bertumbuh juga. Nah, ya, jadinya sekarang dengan seperti ini kita jadi nggak bingung lagi. Oh, jadi orang Kristen itu harus cerdik, ya, tapi harus juga tulus. Ya bisa. Jadi bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan atau hukum dunia, yang mana kalau kamu cerdik harus licik dan harus
mengambil sesuatu untuk keuntungan sendiri, itu hatinya yang tidak tulus, ya. Atau orang yang hati tulus tapi bodoh, ya, selalu dikerjain orang, selalu dibodohin orang karena akal budinya nggak jalan. Makanya yang paling penting adalah kita contoh Yesus itu, yang dimana dia mempunyai akal budi yang sangat cerdik. Dia bisa menggunakan ini untuk mengatasi lawan-lawannya, untuk menghindari konflik dan bahaya. Tapi at the same time hatinya itu sangat tulus, ya, hatinya mau menolong orang dan mau semua orang boleh mendapat kehidupan kekal di akhir zaman. Nggak susah ya jadinya. Ingat, ini diambil dari Matius bab 10 ayat 16. Dengan ada seperti ini, ya kita tiap hari berdoa supaya kita diberikan akal budi dan hati seperti yang Tuhan Yesus mau. Terima kasih atas perhatiannya, dan Tuhan memberkati kita semua. Bye.